Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa anak-anak, khususnya kalian saat ini saya yakin sudah mulai berubah. Yang kemarin sering dikatakan sebagai siswa kelas 8, saat ini kalian sudah kelas 9. Sehingga anak-anak mau tidak mau kalian semua harus sudah mulai berubah paradigma berpikirnya. Karena kalau kemarin saat di kelas 8 kalian tidak menghadapi sebuah jenjang studi lanjut ya, hanya naik kelas, namun saat ini kalian semua sudah kelas 9 dalam waktu yang relatif singkat. Anak-anak semuanya nanti pasti harus menentukan sikap. Mau melanjutkan ke SMK atau ke SMA. Oleh karena itu, pada kesempatan ini perkenalkan, saya Pak Sudarusman, insya Allah akan mendampingi anak-anak sekalian ya, semuanya 1 tahun ke depan, khususnya dalam membimbing, membina, memberikan dorongan ya, khususnya bagi mata pelajaran fisika ya. Saya yakin kalian saat kelas 7 dan kelas 8 sudah berjumpa dengan Ustadz Ghafur dan Ustadz Daristi. Insya Allah di kelas 9 ini anak-anak semua akan ketemu dengan Pak Sudarusman. Anak-anak yang saya cintai sekaligus saya banggakan ya, tetap semangat. Anak-anak harus paham bahwa saat ini masih dalam situasi musibah pandemi COVID Corona 19. Oleh karena itu anak-anak tetap harus melakukan protokoler kesehatan. Walaupun di rumah tetap anak-anak harus membudayakan ya, cuci tangan pakai sabun ya. Bila kesana kemari jaga jangan sampai terjadi kerumunan, dan yang paling penting juga harus dibiasakan untuk selalu mengenakan masker ya. Nah, anak-anak pada kesempatan ini Pak Sudar di pertemuan awal ini insya Allah hanya ingin mengenalkan diri ya di awal ini. Pak Sudar nanti akan memberikan materi fisika, insya Allah tidak hanya materi kelas 9. Kalian semuanya nanti juga bisa berdiskusi beberapa materi-materi yang sudah diajarkan beberapa tahun yang lalu, yaitu materi kelas 7 dan kelas 8. Anak-anak yang saya cintai, jadi pada hari ini ya, hari tatap muka awal dengan Pak Sudar, saya sedikit ingin sampaikan bagaimana nanti pembelajaran fisika itu akan kalian terima gitu ya. Insya Allah nanti akan banyak model materi ajar yang Pak Sudar berikan. Salah satunya mungkin nanti dalam bentuk video yang mungkin dalam waktu berdekatan nanti akan anak-anak juga bisa ambil di konten besarnya SMP Muhammadiyah 2. Juga tidak nutup kemungkinan gitu anak-anak juga akan ada melalui daring gitu ya, mungkin via Zoom gitu ya, atau yang lain gitu ya, melalui online. Namun juga tidak menutup kemungkinan jika nanti situasinya sudah memungkinkan, anak-anak akan bertemu dengan Pak Sudar dengan tatap muka minimalis. Artinya tidak secara keseluruhan anak-anak nanti akan ketemu di sekolah. Insya Allah nanti kemungkinan berapa persen ya dari jumlah kalian yang ada di kelas bisa ketemu secara bergantian. Pada prinsipnya semuanya nanti bila Allah mengendaki kita akan ketemu, akan ada proses transfer ilmu pengetahuan tersebut. Anak-anak yang saya cintai sekaligus saya banggakan, ingat baik-baik ketika model pembelajaran yang sudah diberikan oleh Pak Sudar nanti, anak-anak tidak boleh puas dan tidak boleh hanya berpangku pada materi ajar itu.
saat ini anak-anak harus sudah paham bahwa ada yang namanya literasi teknologi. Artinya apa literasi teknologi itu? Anak-anak mau tidak mau sudah mulai memiliki kemampuan memanfaatkan apa? Gadget ya, memanfaatkan handphone, memanfaatkan komputer, memanfaatkan sarana-sarana yang lain, bukan hanya sekedar untuk bermain. Ya, jadi literasi digital itu adalah bagaimana kemampuan kalian semua itu mampu ya memanfaatkan yang sudah tidak bisa terlepas dari diri kalian itu untuk mengakses beberapa ilmu pengetahuan. Di mana letaknya, di mana tempatnya? Nah, karena era digital itu semuanya sudah bisa dicari secara online, secara digital. Oleh karena itu, anak-anak mau tidak mau juga harus menguasai yang namanya literasi big data gitu ya. Anak-anak ya, apa literasi big data itu? Kalian semua itu harus pandai mengemas. Ya, yang ada tadi di literasi teknologi tadi tidak sembarangan diambil gitu ya. Tidak semuanya harus dilihat gitu. Kalian harus pandai-pandai mengambil gitu ya. Beberapa hal yang dianggap itu bisa mendukung, bisa merubah sebuah kerangka berpikir kalian, itu kalian ambil. Lalu kalian kemas sehingga itu menjadi pengetahuan yang baru. Nah, itu. Oleh sebab itu, materi yang diberikan Pak Sudar melalui beberapa model itu tidak semata-mata itu sebuah kebenaran yang anak-anak harus ikuti begitu saja. Kalian juga disarankan gitu untuk mengambil tadi ya melalui literasi teknologi yang anak-anak sudah miliki, langsung ya digabungkan dengan literasi big data sehingga anak-anak nanti ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sudarusman tidak harus hanya menggunakan materi ajar yang diperoleh dari Pak Sudarusman, namun kalian bisa mengembangkan jawaban-jawaban itu sesuai dengan anak-anak yang sudah dapatkan di mana melalui literasi teknologi dengan literasi big data tersebut. Ya, paham nggak? Ya, paham ya. Tetap semangat. Jadi anak-anak saat ini dituntut karena sudah kelas 9, mau tidak mau kalau hanya berharap pada materi yang diajarkan oleh ustadz-ustadzah saja, anak-anak akan jauh tertinggal. Era saat ini era sebuah percepatan yang luar biasa ya. Jadi kalian tidak boleh berdiam diri. Karena kalian dilahirkan di era yang berbeda ya, abad 21, di mana abad ini adalah abad yang tidak bisa dipisahkan dengan percepatan pengetahuan dan teknologi. Maka kalian mau tidak mau harus memiliki semangat belajar yang lebih ya, tidak harus secara tatap muka, namun memanfaatkan dua hal tadi, yaitu literasi teknologi dan literasi big data. Saya yakin anak-anak ke depan akan semakin memiliki kelebihan dibandingkan dengan generasi-generasi masa lalu. Oleh karena itu Pak Sudar berpesan tetap optimis ya, tetap yakin walaupun dalam situasi musibah pandemi COVID-19, siswa SMP Muhammadiyah 2 khususnya yang kelas 9 harus tetap semangat. Pak Sudar juga pesan, jangan lupa ya sebelum berakhir, Pak Sudar pesan, anak-anak situasi seperti ini kita harus tetap ingat bahwa musibah ini semua adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Pak Sudar titip pesan sama anak-anak semuanya. Anak-anak harus tetap fokus ke pembelajaran, namun tidak boleh lepas bahwa di atas semua masalah ini hanya ada Allah
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang perlu kita mintai pertolongan, yang yang bisa kita sembah itu hanyalah Allah. Kita nggak boleh mengeluh di tempat yang salah. Jika anak-anak menemui sebuah kesulitan, mau tidak mau kita harus curhat, ya, harus minta pertolongan hanya satu kepada Allah. Ya, nah, ini pesan Pak Sudar. Nah, tapi ini semua jangan lupa apa yang kita lakukan, keimanan kita kepada Allah itu tidak bisa dipisahkan dengan ridha dari kedua orang tua. Oleh karenanya pada kesempatan ini Pak Sudar juga berpesan kepada anak-anak khususnya kelas 9 SMP Muhammadiyah 2 ini harus tetap gitu taat dan patuh dengan kedua orang tua kita. Jangan lupa selalu berdoa ya, setelah sholat ya, kita sisihkan waktu. Di samping kita punya kepentingan untuk diri kita sendiri, namun kita harus sempatkan menyisahkan waktu untuk berdoa kepada kedua orang tua kita. Saya rasa itu salam pertemuan dengan Pak Sudar Rusman, dan Pak Sudar juga titip pesan, sampaikan salam kami Pak Sudar dan keluarga besar SMP Muhammadiyah 2 kepada orang tua kalian, bahwa kita tetap melaksanakan protokoler kesehatan dan semoga Allah selalu merahmati apa yang kita kerjakan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan pada tatap muka secara online juga secara minimalis ya. Sampai ketemu minggu depan, insya Allah Pak Sudar akan sudah mulai memberikan materi ajar. Terima kasih, sampai jumpa.